bebal itu sebetulnya adalah ketika kebodohan dan kesombongan itu bersatu. Mungkin ada step-stepnya, Pastor. Kalau misalnya dari sisi kita dulu nih Iya ya, deh, kita udah merasa, oke saya bebal nih. Apa yang harus saya lakukan, Pastor? Nggak gampang emang menyadarkan orang bebal itu nggak gampang. Iya. Ya di sekitar kita banyak sekali ya. Bahkan orang lain bisa menganggap kita bebal. Dan Ya. tadi saya udah bilang, Apa? mending ngomong sama tembok daripada ngomong sama orang bebal. Sama-sama nggak didengar ya Sobat Raida. Tapi bebal dalam hal ini tuh sebenarnya tadi kita dapat pencerahan dari Koji ya. Bebal itu bisa dalam hal ketika menerima kebenaran gitu ya. Bisa. Bebal, nggak mau mendengarkan. Bisa. Atau dalam hal keseharian. Misalnya disuruh lebih rapi, disuruh lebih baik, disuruh lebih sabar, nggak mau bebal. Dikoreksi, tapi nggak mau denger. Pokoknya orang-orang yang merasa dirinya itu ya udah gini nih aku, gitu ya. Aku udah lahir kayak gini. Sombong sih enggak ya, tapi ya gini nih loh, gini nih aku, gitu ya. Kayaknya orang bebal banget tipenya kayak gitu. Gimana menyadarkannya? Kita akan bicara dengan siapa, Ju? Kita akan bicara bersama Pastor Ari M. Wibowo dari GPCC. Mau sapa dulu ya? Silahkan. Shalom, Pastor Ari. Shalom, Halo. Pastor Ari. Halo. Shalom Mbak Jonathan. Puji Shalom Pak Tuhan. Nathan. Shalom Sobat Bahtera Yuda. Terima kasih Yes. sudah join di Baterai FM. Bagaimana kabarnya, Pastor Ari? Baik? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik. Senang sekali. Biasa kesibukan menjelang Natal dan Tahun Natal. Baru. Tapi Loh, ini saya semuanya baik. pengen tahu deh, Pastor. Karena kan masih pandemi nih ya. Kesibukan Natal dibandingkan 2019 deh. Apakah memang lebih sibuk atau enggak sih, Nathan? Kan pandemi. Atau gimana, Pastor? Ya sebenarnya kesibukannya lebih kepada karena jadi ada online juga ya. Betul. Jadi itu kan perlu perhatian khusus juga. Tapi kalau secara kesibukan secara umum sebetulnya karena kami setiap tahun itu di tanggal 25 atau 24 malam tidak menyelenggarakan ibadah Natal. Jadi Natal selalu kita lakukan di ibadah minggu yang terdekat dengan tanggal 25. Baik. Jadi ya sibuknya nggak terlalu berubah ya. Ya hanya ada tambahan online saja dan onsite pun kan sekarang tetap ada di dalam batasan-batasan sesuai protokol kesehatan. Betul. Masih masa pandemi soalnya ya. Betul. Baik. Kan nggak boleh mengadakan yang acara terlalu berkerumun. Nanti kalau memaksakan diadakan, udah dikasih tahu itu namanya bebal. Ya, udah dikasih itu contoh tahu. yang sangat bagus. Iya. Bridging-nya bagus ya. Ya kan? Udah tahu nggak boleh berkerumun ya kan, jaraknya udah satu ruangan full gitu ya. Nah itu bebal ya. Saya yang ngomong soal bebal itu sebetulnya ngeyel tapi nggak disampaikan gitu ya. bisa juga ya, ngeyel tapi nggak disampaikan. Tapi bener gak sih Pastor Ari, ada orang yang wis gak usah bahasa Surabayanya, wis gak usah diomongi bebal. Emang bisa, memang begitu ya, orang bebal tuh memang nggak bisa dinasehati ya? Ya sebetulnya antara tidak bisa dinasehati atau tidak mau dinasehati itu kan beda-beda tipis ya. Tapi apakah orang bebal tidak bisa berubah? Ya menurut saya bisa berubah seharusnya. Tetapi perubahan itu harus tergantung pada dirinya sendiri dan nggak bisa mengandalkan pada orang lain. Orang lain cuma bisa menasehati. Tapi tergantung bagaimana penerimaannya dia terhadap nasihat itu dan niatnya dia untuk kemudian melakukan perubahan. Karena setidaknya kan ada dua jenis orang bebal ya. Orang bebal yang pertama itu dia tidak mengerti kebenaran, sudah dikasih tahu kebenaran, tapi kemudian menolaknya atau tidak mempedulikannya. Nah, yang kedua adalah jenis orang bebal yang sudah mengerti kebenaran, tetapi tidak melakukannya. Nah, ini. Jadi bebal itu sebetulnya adalah ketika kebodohan dan kesombongan itu bersatu. Apa bagusnya jadi, ya? Jadi bodoh tapi sombong gitu loh kira-kira. Combo ceritanya. Iya. Ini bodoh tapi bodoh dan sombong berkolaborasi ya. Kayak artis YouTube collab. Tapi itu kan itu biasanya kombinasi yang mematikan itu. itu. Tapi kan biasanya itu dirasakan sama orang lain ya, Pastor ya. Iya. Lah kalau misalnya diri sendiri, bagaimana Iya, indikasinya, Pastor? Wah, saya kayaknya udah jadi orang yang bebal nih. Jonathan pinter banget ya. Orang itu nggak sadar kalau dianya bebal. Oh pasti. Gimana kita Pasti. bisa koreksi diri, Pastor? Ya. Sebetulnya orang bebal itu sadar kalau dirinya bebal. Oh ya. Karena ketika gini, kalau kita
ingin tahu sesuatu, pasti kan kita cari tahu, betul nggak? Yeah. Pak Jonathan, Pak Nathan, Yeah. ya kan? Nah, pada saat kita cari tahu, terus kita kan dikasih tahu. Iya. Nah, tapi kita nggak mau mendengarkan, nggak mau mempedulikan. Jadi sebetulnya saya tahu kalau saya bebal, yaitu pada saat saya pengen tahu, saya cari tahu, tapi kemudian pada waktu dikasih tahu, saya merasa itu nggak butuh. Saya nggak butuh itu. Itu sebenarnya bebal. Jadi menurut saya orang bebal itu tahu kalau dirinya bebal, tetapi atau sebelum bebal ya, orang yang bodoh sebenarnya tahu kalau dirinya bodoh, tetapi pada saat dia kemudian tidak mau menerima kebenaran, maka kemudian menjadi bebal. Jadi sebenarnya dia tahu gitu, cuma dia menolak kebenaran itu. Makanya di Alkitab kan selalu Yesus kan mengatakan kebebalan itu seperti orang Farisi ya, ahli Taurat dan orang Farisi ya. Iya. Mereka para pemuka agama yang bahkan mengerti kebenaran, tetapi mereka tidak melakukannya. Jadi tadi ada dua jenis. Yang satu nggak tahu tapi nggak mau dikasih tahu. Yang kedua adalah tahu tapi tidak melakukan kebenarannya. Jadi sebenarnya tahu sih. Oke, yang manakah Anda saat ini, Sobat Rida? Ya kan, kita harus koreksi diri kita sendiri nih ya. Saya termasuk di kedua poin tadi atau tidak? Kalau tidak ya puji Tuhan begitu ya. Yang pertama nggak tahu dan nggak melakukan. Yang kedua tahu tapi tidak melakukan. Yang keterlaluan yang kedua kayaknya. Ya, buktinya seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Iya. Mereka tahu. Kalau mereka nggak tahu, mereka nggak akan mencoba Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering mereka ajukan itu. Iya sih. Iya kan? Betul. Ini pertanyaan colongan nih buat Pastor Ari. Kalau misalnya ada orang yang Pastor Ari kenal sebagai mereka yang punya sifat bebal gitu ya. Bebal. Kalau rindu untuk melayani, diterima nggak sih Pastor? Saya penasaran deh. Ini ada kasus nyata. Jadi orang bebal yang mau melayani gitu ya. Iya. Iya, dia harus menunjukkan progres. Iya. Mau belajar, mau dikasih tahu, dan mau melakukan apa yang dia tahu lebih dulu baru melayani. Kalau dia dalam keadaan seperti itu mau melayani, tentunya tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri di dalam proses untuk dia melakukan perubahan, dan lebih daripada itu juga dia tidak akan menguntungkan orang-orang yang ada di dalam tim pelayanannya, dan bahkan tidak memberikan keuntungan bagi jemaat. Iya. Mana ada di antara kita yang mau dilayani sama orang bebal, kira-kira kayak gitu loh. Iya kan? Iya sih. Gitu. Baik. Itu ya buat kita semua yang merasa atau misalnya tadi dari penjelasan koyoknya aku udah mulai kerasa ya. Nathan kayaknya langsung to the point ke saya deh ya. Gak apa-apa, bertobat aja, berubah gitu ya. Nah, itu menunjukkan progresnya. Mungkin ada step-stepnya Pastor. Kalau misalnya dari sisi kita dulu nih kita udah merasa oke, saya bebal nih. Apa yang harus saya lakukan Pastor? Iya, karena kan biasanya itu sudah terlalu menguasai gitu loh. Mau upaya lolos lagi, masuk lagi ke keterikatan kebebalan atau dosa kebebalan itu, atau mau berubah tapi orang-orang udah ngecap saya bebal. Ini gimana nih ceritanya nih? Gitu. Gimana, Pastor? Yang pertama, dia harus mulai minta hikmat ilahi. Orang bebal itu orang yang juga mengandalkan hikmatnya sendiri. Nggak bisa. Dia harus mulai minta hikmat ilahi. Artinya apa? Ya dia harus dia membangun spiritual disiplinnya dulu. Dia bangun. Yang kedua, dia harus dengan sengaja menanamkan diri di sebuah komunitas yang sehat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia terbiasa untuk menerima masukan, untuk menerima advice dari orang lain. Ya, sehingga itu melatih. Karena permasalahan orang bebal itu bukan di pikirannya. Permasalahan adalah di hatinya. Sehingga dia perlu ada di dalam sebuah, kayak begini, sehebat-hebatnya benih, kalau dia tidak ditempatkan atau ditaruh di tanah subur, ya benih itu nggak akan bisa bertumbuh, apalagi berbuah, ya kan? Nah sama seperti kebodohan atau kebebalan tadi. Kalau kebebalan tidak ditaruh di tanah yang memastikan dia menjadi bertumbuh atau mengalami progres perubahan, maka yang terjadi adalah
ya kemudian dia akan tetap pada kondisinya seperti semula. Jadi yang pertama adalah dia mesti minta hikmat ilahi dengan membangun iman personalnya dan membangun disiplin rohaninya sendiri. Dan yang kedua adalah dia perlu berada di dalam sebuah komunitas yang sehat, yang bisa memberikan dia nasihat, bisa memberikan dia masukan-masukan. Dan yang ketiga adalah never stop learning. Dia harus mau belajar. Nah, sayangnya nih banyak orang tuh yang malas untuk belajar. Ini mohon maaf ya, termasuk yang sudah melayani dan yang sudah banyak pemimpin, banyak mengajar, banyak berkhotbah, nggak mau belajar lagi gitu. Ya. Misalnya hal sederhana saja, berapa buku yang kita baca setiap bulan, setiap tahun, gitu. Ya itu. Dan yang keempat, yang penting adalah mulai dengan tidak mengulangi apa yang menjadi kesalahannya. Nah, tidak mengulangi kesalahan ini sangat powerful loh di Amsal 26 ayat 11. Dikatakan ia tetap tinggal pada kebiasaan dan kepercayaannya yang buruk. Sehingga Amsal mengatakan bahwa, ini sadis banget nih, Amsal mengatakan bahwa orang bebal seperti anjing kembali ke muntahnya. Demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jadi orang bebal yang mengulangi kebebalannya atau kebodohannya itu, Amsal tuh enggak, ini benar-benar straight to the point gitu, enggak pakai basa-basi ya, dibilang seperti anjing kembali ke muntahnya. Demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jadi sebetulnya tidak ada seorang pun yang mau disebut bebal atau bodoh. Ya enggak? Cuma kalau dia tadi tidak melakukan setidaknya keempat langkah tadi, maka ya dia akan tetap di dalam kondisi bebal atau bodoh, walaupun dia tidak mau disebut bebal atau bodoh. Ya nggak, kalau tahu bahwa orang bodoh kayak anjing yang kembali ke muntahnya, itu kan kasar banget kan sebetulnya. Kan? Betul. Saya juga nggak mau dibilang seperti itu ya kan. Betul. Ini untuk kita masing-masing ya, Sobat Ready ya, supaya kita ini bisa introspeksi diri. Kita sudah bebal atau masih bebal atau menuju OTW ke sana gitu ya. Makin tua nih, dikasih tahu sama anak muda makin nggak mau denger gitu ya. Anak muda tahu apa gitu misalnya. Nggak ngomongin siapa-siapa kan? Enggak ada. Ini yang dengerin kita jangan senggol-senggolan ya. Iya, tuh Jonathan tuh. Makanya kamu punya IG-nya kan, kamu follow kan IG-nya Jonathan. Gara-gara di follow IG-nya tahu semua. Nggak ada Sobat Rohidayah. Kita masih bicara bersama Pastor Ari, bicara tentang menyadarkan orang bebal. Sebagai kesimpulan dan sebagai cara mungkin kita ya, Pastor Ari, ngadepin orang bebal itu kayak udah nggak bisa diomongin deh gitu ya. Atau sebagian orang memilih bahwa gini, saya akan kasih dia waktu atau kasih dia nasihat 3 kali. Setelah itu saya nggak mau kasih tahu. Nah, gimana sih cara menyadarkan orang bebal supaya ya minimal berubah lah ya dari yang banget jadi yang ya mulai lunak lah ya, dan akhirnya nggak bebal lagi. Gimana Pastor, silahkan. Kasih itu kan infinity ya. Kasih itu kan tanpa batas. Iya, selama kita mengasihi dia, ya kita akan kasih tahu dia gitu. Tetapi kasih itu bukan berarti selalu bersikap lembek atau lunak. Kasih juga perlu untuk menunjukkan ketegasan. Kasih sebetulnya bertujuan untuk bagaimana bisa membangun ya kehidupannya dia gitu. Nah, Amsal 26 ayat 4 menarik, dikatakan jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Jadi kasih, selama kita mengasihi dia, ya kasih itu tanpa batas. Kita tetap melayani dia, kasih tahu apa yang menurut pengetahuan kita adalah sebuah kebenaran. Karena kebenaran itu kan selalu harus dibagikan. Kebenaran itu selalu harus disampaikan kepada orang lain, termasuk kepada orang bebal. Tapi caranya tadi, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Gitu. Itu poin yang penting ya. Jangan sampai kita punya batasan bahwa, waduh, udah deh,
habis deh, selesai deh. Terserah deh mau ngapain gitu ya. Kalau kita masih punya niat untuk mengubah ya, terus untuk kasih masukan, nasihat, bahkan tadi Pastor Ari bilang tegas itu diperlukan untuk mereka yang bebal supaya bisa berubah begitu ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Ini hari-hari ini ini sedikit kesaksian. Silakan Pak Jonathan sama Pak Nathan. Pastor. Hari-hari ini saya dengan sengaja mencoba memikirkan di daftar nama di handphone saya, mereka yang selama ini dianggap orang yang sulit gitu ya, orang yang nggak bisa kerjasama dengan orang lain, orang yang sulit dikasih tahu, orang yang mau-maunya sendiri. Nah, saya sengaja coba cari untuk apa? Kan udah bisa dengan batasan protokol kesehatan nih, udah bisa lah 1-2 orang gitu kita ngopi bareng, makan siang bareng gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Karena keuntungannya sebetulnya bukan hanya untuk pihak yang bersangkutan ya, keuntungannya buat saya juga, supaya saya tidak menjadi bebal sama seperti mereka. Jadi saya tetap harus menyampaikan kebenaran, saya tetap harus merangkul mereka, walaupun itu rasanya nggak enak banget, ya kan? Tapi kalau kita hanya mau merangkul mereka yang pandai atau mereka yang bisa dikasih tahu, ya terus apa gunanya pelayanan, gitu ya? Iya nggak sih? Iya, betul juga ya. Kalau kita merasa cukup, Kak, orang bebal bukan buat saya. Itu kayaknya bibit bebal udah ada di kita itu ya. Iya betul, itu kita jadi bebal. Makanya jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya kan. Karena kita jadi bodoh sama kayak mereka gitu. Tapi saya melakukan firman Tuhan, Pastor. Apa tuh? Apa pertemanan yang buruk rusak? Ya kan? Saya nggak mau bergaul sama orang bebal, nanti takutnya saya jadi bebal. Nggak usah bergaul, kayaknya udah bebal gitu. Makanya belajar. Tadi kan never stop learning. Kalau kita stop untuk belajar, ya bergaul dengan orang bebal, kita jadi bebal. Tapi kalau kita lebih pinter, ya kita bisa mempengaruhi mereka, menginspirasikan kepada mereka semangat untuk menjadi lebih pandai. Itu kuncinya ya. Wow, luar biasa. Kita hari ini sekali lagi diberikan satu sharing ya, supaya kita ketika menghadapi orang bebal nggak berhenti untuk nasihati. Betul. Ya. Orang bebal sama orang idealis itu mirip-mirip ya, Pastor, kayaknya ya? Iya nggak sih? Sebetulnya berbeda ya. Idealis kalau dia memang kalau bahasa Jawanya itu sumbut ya. Idealis, tapi dia memang melakukan apa yang dia pikirkan, apa yang dia atau yang menjadi keyakinannya, melakukan apa yang dia katakan, ya itu nggak bebal ya. Tapi kalau orang bebal kan idealis tapi nggak melakukan gitu loh. Idealis cuman ngomong doang gitu kan, woro-woro sana sini, tapi dia sendiri nggak melakukan, itu namanya bebal. Idealis tapi nggak ideal ya. Silakan. Idealis yang nggak ideal. Benar. Ideal versinya sendiri. Baik, kita hari ini banyak sekali ya bicara tentang kebebalan. Jangan sampai kita masuk ke jurang yang sama yang sedang kita bahas hari ini, yang sedang kena tembak terus sama Pastor Ari, sama Pastor Ari, sama Pastor Ari. Gak ada Nathan sama Jonathan, Pastor Ari semua. Gak sama Nathan dan Jonathan. Ya, yuk berubah ya. Kan masih ada kesempatan. Betul. Terima kasih. Narasumber kami Pastor Ari, ada Instagram yang bisa Anda follow. Anda bisa follow, silakan. Saya bebal, Pastor. Makasih sudah sudah kasih nasihat. Mungkin ada DM seperti itu nanti. Anda bisa follow dulu ya di @ari_aryM Wibowo. Ya. Digabung ya, Ari M Wibowo. Di mau situ. DM silahkan, silakan, mau kenalan boleh. Makasih Pastor Ari. Tahun ini kita ditutup sama yang namanya nasihat supaya kita nggak bebal. Betul. Supaya tahun depan kita punya hati yang baru. Benar. Supaya kita boleh jalani hidup dengan mau menerima nasihat orang lain dan mau berubah seperti itu. Ya. Doa kami Pastor Ari sehat selalu sekeluarga, dan untuk pelayanan Pastor Ari dimanapun, di Jakarta atau di kota-kota manapun, semakin luar biasa. Yes. Makasih sudah sharing Pastor Ari ya. Thank you Pastor Ari. Dengan senang hati. Kita ketemu tahun depan. Terima kasih. Pak Jonathan, Pak Yuda. Untuk pesan tahun depan, orang bebal jangan kebal. Orang bebal jangan kebal dengan nasihat dan dengan masukan dari orang lain. Luar biasa. You are listening to
pujian terbaik yang memberkati. 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.